kamu boleh masuk di politik, tapi dengan catatan kowe ora oleh kumantil karo apa sing kok adepi. Pak Muhyar ini terkenal, sebelumnya saya kenal sebagai pengusaha ya. Iya. Pengusaha, banyak lah pengusaha. Ya. Terus tiba-tiba jadi dewan gitu Pak. Iya. Yang dirasakan gimana Pak? Enak jadi pengusaha apa yang jadi dewan? Kalau kita tuh melihatnya dari satu sisi, kita kan tergantung kita melihat itu dari mana. Kalau memang kita lihat dari sisi bisnis B2B-nya, kita tetap enak dari sisi jadi pengusaha. Tapi kalau kita tuh masuk di dewan, di anggota DPRD, kalau niatnya itu untuk pengabdian, disitulah tempatnya. Tapi kalau kita tuh masuk di dewan terus misalkan ingin menambah untuk mencari tambahan penghasilan, salah besar di situ. Oh, salah besar, Pak? Oh, salah besar di situ. Terus gak situ jadi dewan? Ora usah jadi dewan kalau gitu. Bener, jangan. Artinya kalau memang jadi dewan posisinya sudah secara keuangan sudah beres gitu Pak ya? Ya bukan masalah di sisi keuangan kita beres, niat kita aja lah. Begitu. Niat kita masuk di sana itu punya tujuan apa, punya niat apa, visi misi apa itu harus jelas dari awal. Kalau ndak pasti kecewa, di sana pasti kecewa kalau kita tuh hanya niat kita hanya istilahnya untuk mencari tambahan penghasilan tadi, pasti kecewa, pasti. Kecewa. Enak jadi pengusaha, jujur enak jadi pengusaha. Padahal katanya gajinya banyak loh. Loh, banyak itu kan itu tadi sudut pandang orang melihat dan untuk kegunaan. Kalau itu kita tadi misalkan kita itu kerja dengan angka segitu, terus kita kembalikan lagi untuk kepentingan kita di bawah dengan konstituen dan lain sebagainya, itu nanti ndak bisa seperti itu. Secara bisnis sebetulnya bisa dikatakan rugi. Kalau pure ngomong bisnis itu di dewan misalnya. Ya itu jelas. Tapi kalau niat kita masuk di dewan itu benar, disitulah pengabdian kita, membuktikan lakon dan pitukon kita. Misalnya kita seorang muslim ya, benar-benar disitulah untuk kita itu berbagi ke masyarakat, mengabdi masyarakat, ya disitulah tempatnya. Tapi jangan dicampur, niat kita itu jangan dicampur. Kalau sudah masuk di situ terus kita intinya mencari tambahan penghasilan dan kita melihat di situ ada APBD, nilainya angkanya besar, pasti kita kesandung. Pasti akan kepleset di situ. Kita boleh melihat, hanya melihat saja dan mengalokasikan. Jangan sampai kita tuh punya kepikiran di situ. Mengalokasikan untuk rakyat ya, bukan ya pribadi. Intinya itu rakyat lah. Berarti memang awalnya dulu pengen jadi dewan memang itu Pak? Tidak, saya kan tidak paham sebenarnya. Saya masuk di dewan itu kan hanya sifatnya mendadak. Kebetulan saya ketemu dengan almarhum Pak Suratman. Saya disuruh masuk itu, saya tidak mau sebenarnya. Saya tidak mau, bener saya tidak mau. Di pikiran saya, politik itu adalah kotor. Politik itu pasti di situ nanti akan banyak sesuatu hal yang tidak cocok dengan keyakinan saya. Dengan hati jenengan? Iya, pemikiran saya dulu seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah setelah ketemu dengan almarhum, saya dikasih motivasi, dikasih semangat. Yang terngiang di telinga saya itu sampai sekarang ini kan gini, kalau kamu nanti tidak mau, kamu rela Magetan dipegang oleh orang-orang yang sepuh seperti ini, tidak ada regenerasi, tidak ada orang-orang yang peduli terhadap Magetan, kamu seneng, dan di situ nanti misalkan ngambil keputusan kebijakan yang akhirnya tidak pro dengan warga masyarakat, kamu juga seneng. Lah setelah itu baru saya itu mulai berpikir. Tapi di pemikiran saya, karena saya itu sudah terdoktrin di pemikiran saya itu politik itu kotor, saya tetap belum berani melangkah ke sana. Lah setelah saya dipaksa untuk daftar, setelah pencalekan daftar menjadi DCT, jadi daftar calon tetap ya. Baru saya tuh mikir, tapi saya tidak punya kader di lapangan nanti seperti apa, politik itu seperti apa, saya kan buta. Berarti saat DCT jenengan belum yakin ya? Belum yakin terhadap politik itu? Belum yakin, dan saya melangkah seperti apa saya tidak paham. Terus kebetulan setelah itu saya istikharoh, memohon pada Allah, kalau memang ini jalan yang terbaik, saya mengabdi lewat ini, ya cobalah. Saya tak memohon petunjuk pada Allah. Alhamdulillah
diperbolehkan saya masuk di situ, tapi diweling dari sesepuh saya, kamu boleh masuk di politik tapi dengan catatan kowe ora oleh kumantil karo apa sing kok adepi, Ora oleh kumantil karo sing diadepi. diadepi. Piye, Pak? Jadi niatnya kita boleh, kita itu manut siliring kodratullah, misalkan kita jadi anggota dewan, boleh saja, monggo. Abdikanlah dirimu untuk masyarakat. Tapi niat hatimu harus benar-benar terjaga. Jangan sampai di tengah perjalanan karena melihat itu tadi, Melihat itu APBD yang nah, itu besar tadi gitu ya. akan berubah di tengah jalan. Lah itulah. Jadi kita tidak boleh untuk melihat itu. Kita Dan nggih, nggih. kita hanya diperbolehkan melihat, mengalokasikan, tapi jangan untuk kepentingan pribadi. Berarti nyawang tapi ra iso Piye? Oleh nyawang ning tapi gak iso duwene. jangan ingin memiliki, Oh, gitu. itu aja. Setelah yakin akhirnya kan jenengan akhirnya menjadi dewan gitu ya. Iya. Apa yang dikhawatirkan dulu terjadi nggak? Sempat banyak godaan gitu Kak, ketika jenengan jadi dewan gitu. Setelah saya di periode pertama ini melihat di dalam, ternyata tidak seperti apa yang menjadi bayangan saya. Tapi itu sebenarnya ya itu tadi, tergantung kita setelah di dalam itu mau melompat kemana, melangkah kemana, itu kan tergantung masing-masing. Kalau kita itu hanya ya udahlah kita jalan sesuai dengan apa yang menjadi agenda kegiatan kita jalankan, keputusan nanti kan akan karena itu kolektif kolegia, di situ nanti akan yang menentukan bersama-sama gitu. Dan akhirnya bisa betul-betul mengabdi menurut jenengan setelah berapa tahun ini sudah jadi dewan ini? Ini sekitar sudah 3 tahun lah, 3 tahun berjalan. Ini saya masih adaptasi itu gini. Alhamdulillah sebenarnya apa yang saya jalankan sebelum jadi belum jadi dewan, selama jadi pengusaha, alhamdulillah kan saya sudah mulai memang di dalam pekerjaan, dalam kegiatan itu kan apa yang saya dapatkan harus sebagian harus saya keluarkan. Itu sebagai prinsip keyakinan saya. Sebelum jadi dewan ya, Iya. masih jadi pengusaha. Masih jadi pengusaha itu kan, misalkan saya dapatnya berapa, kalau memang di ajaran di keyakinan kita kan 2,5% itu kan wajib kita keluarkan sebagai zakat kita. Cuman karena saya itu bodoh kaitan dengan agama, itu tidak terlalu pinter, tidak terlalu paham ya, yang penting tidak saya hitung. Prinsip saya kalau kita itu mengeluarkan tidak dihitung, Gusti Allah maringi ya ora dihitung, gitu aja lah, penak wae, simpel gitu aja. Iya, Pak, terbukti Pak ya. Pokoknya sing penting ketokne ora iman, Gusti Allah maringi ya gak iman, gitu aja. Simpel aja lah mikir. Iya, iya. Jadi menurut saya agama itu sebenarnya ajaran yang diberikan itu luar biasa sebenarnya, untuk kita aplikasikan di luar itu memang luar biasa. Karena selama kita itu di dalam menjalankan agama, di dalam menjalankan ibadah itu tidak terorientasi hanya untuk kepentingan aku ngibadah golek ganjaran pengen mlebu swarga, hanya berpikiran seperti itu. Kalau hanya seperti itu kita ibadah itu kaya-kaya terus dihitung kaya wong yang pasar golek badi, kelumpuke badi ra ngoten to. Iya, Ya seperti itu. Tapi kita tidak, jangan seperti itulah. Yang penting kita jalani, insya Allah pasti akan ketemu. Setelah jadi dewan, apa yang menurut jenengan itu, wah alhamdulillah saya jadi dewan dan betul-betul mengabdi? Apa yang kira-kira contohnya yang sudah dilakukan bahwa itu bukti pengabdian jenengan? Bukti pengabdian saya itu ada dua sisi. Yang satu, sebagai anggota dewan, kita kan sesuai tugas poksi kita di dewan, ya kita menjalankan kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Itu satu sisi. Yang kedua, ya alhamdulillah setelah jadi dewan pun kita akan lebih semakin pengen ke bawah, pengen ketemu dengan warga masyarakat. Karena apa? Kita ingin menyampaikan aspirasi dari suara masyarakat. Kalau kita itu tidak ketemu dengan warga masyarakat, ketemu dengan konstituen di bawah, apa yang kita suarakan? Nah itulah. Jadi akhirnya kita semakin kepengin ketemu, biar tahu wong cilik ki rekasane neng ndi, masalah opo, itu kan akhirnya sering ke bawah, sering ketemu, sering ke bawah, sering ketemu. Itu aja yang saat ini akhirnya yang membuka mata hati saya pengen selalu ke bawah. Dan banyak memang yang akhirnya diperjuangkan gitu. Nah ternyata nek dulu saya sebagai pengusaha, yang penting kan saya hanya mengeluarkan. Iya, iya. Entah nanti arahnya kemana saya enggak mikir kan. Tapi kalau sekarang beda lagi. Jadi kalau kita tuh sudah tahu
di bawah misalkan ada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan, benar-benar membutuhkan, dan tidak bisa di cover dengan APBD misalkan, berarti kan kita harus ngambil kebijakan. Lah kebijakan itu dari mana? Kan berarti dari pribadi kan, harus dari pribadi kan. Nah disitulah kalau orang melihat gaji dewan itu besar, lah kalau kita tuh sudah dihadapkan seperti itu, lah kita kan juga harus, tidak boleh kan, ini gaji kami besar. Kita melihat di bawah ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan seperti itu. Dia tidak tercover dari APBD misalnya. Nah, berarti kan kita harus ngambil sikap di situlah. Berarti selama jadi dewan banyak juga ya uang pribadi non gaji dewan Pak yang keluar. Nah, itu tidak perlu disampaikan. Ya Pak, sudah ngerti Pak. Itu tidak perlu dikira nanti berarti, kita sombong. Berarti secara aman Pak ya, aman dari godaan Pak ya sampai saat ini Pak ya. Ya mudah-mudahan lah, mohon doa restunya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan saya enggak kepikir ke situ, tidak ingin masuk ke situ. Sampai saya tuh punya PT, punya CV, tidak boleh untuk mengerjakan APBD Kabupaten Magetan. Wah, sip. Ini doanya Numedia gitu ya. Pak, terkabul. Iya. Soalnya teraniaya kabeh. Pokoknya jangan sampai punya perusahaan PT atau CV saya bergabung di Kabupaten Magetan untuk mengerjakan APBD Kabupaten Magetan. Tapi kalau luar Kabupaten Magetan ya itu kan hak kita kan, enggak apa-apa. Pak, gitu. berarti ki roto alon. Berarti CV ini enggak tahu nggarap Magetan Pak ya? Enggak pernah blas. Enggak pernah. Kecuali misalkan pekerjaan-pekerjaan Kabupaten Magetan yang non APBD. Insya Allah itu saya pakai. Itu memang dijaga betul Mbak sekarang Pak? Iya, insya Allah saya jaga. Oh iya Pak, selain di Dewan terus di pengusaha, jenengan juga aktif di NU Pak ya? Iya. Kayak lumayan banget nang NU. Ini cerita Pak, cerita. Iya, gimana? Cerita yang saya dapat iya. gitu. Memang dari dulu memang gitu Pak, aktif di NU atau gimana? NU itu sudah mendarah daging sejak saya itu dilahirkan. Karena simbah saya almarhum Mbah Yai Imam Kurdi itu adalah salah satu yang berdakwah Islam pertama kali di Desa Trosono. Beliau adalah kader dari NU. Dan bapak saya alhamdulillah juga tahun 65 itu sudah masuk jadi GP Ansor. Jadi dari sejarah itu pun memang kami itu dibesarkan di kalangan NU. Dan untuk kegiatan harian itu juga kita kan tidak lepas dari kegiatan dari NU. Dan alhamdulillah saya bisa sekolah, dibesarkan saya di Pesantren Sabilil Mutakin Takeran, di PSM. Di PSM ajaran yang di PSM itu pun sama persis dengan apa yang ada di NU, tidak ada bedanya, sama persis. Sekarang tergabung di himpunan apa, pengusaha gitu? Ya alhamdulillah di NU ini saya tergabung di HPN. Himpunan Pengusaha Nahdien. Alhamdulillah tergabung di sana. Dan alhamdulillah setelah tergabung semakin banyak relasi teman-teman yang dari pengusaha-pengusaha di NU se-Jawa Timur. Insya Allah sudah alhamdulillah semakin banyak teman lah intinya. Nah dengan semakin banyaknya teman, alhamdulillah juga akhirnya membuka wacana untuk mengembangkan usaha itu lebih enak. Kayak kemarin alhamdulillah dengan ketemu teman-teman saya akhirnya bisa buka distributor kecil-kecilan yang bisa saya manfaatkan untuk teman-teman yang belum kerja, akhirnya kan bisa difasilitasi di situ bisa kerja untuk membuka lapangan. Gitu aja. Pak, kalau di HPN itu apa aja biasanya kegiatannya Pak? Jaringan? Di HPN ya alhamdulillah kita kan setelah ada kegiatan-kegiatan ketemuan dengan teman-teman di situ kan di situ akan terbuka lah. Jadi peluang-peluang apa kegiatan-kegiatan di situ kan akan membuka wacana kita. Misalkan kita dulu tidak pernah punya pemikiran untuk mengembangkan usaha. Yang ada ini aja kita jalankan, seperti itu kan pemikiran kita. Tapi ternyata kita setelah ketemu dengan teman-teman yang dari luar sana, ada peluang ini, ada kegiatan ini, peluang ini, akhirnya kan kita mikir. Setelah mikir kita ngembangkan. Nah akhirnya kita terpikir bagaimana caranya merubah mindset dari warga masyarakat kita. Jadi kalau warga masyarakat kita itu sudah pola pikirnya berubah, insya Allah untuk
merubah mindset seorang pekerja menjadi seorang pengusaha itu lebih mudah. Karena rata-rata di masyarakat kita tipenya itu semua masih tipe pekerja. Aku kerja golek duit, Gaji. golek gaji. Hanya itu kan. Gaji. Orientasinya hanya itu, kita kerja golek gaji. Gaji ini digo kerja. Nah, gajinya tadi katanya gaji ini tinggal kerja. Nah, kita harus bisa merubah mindset. Kalau kita itu kerjanya mencari uang, kita rubah. Bagaimana caranya kita kerja, uang itu mencari kita. Dibalik. Kalau kita masih kerja mencari uang, capek. Pasti capek. Kalau uang mencari kita, Lah kan beda lagi kan. itu gimana itu Pak? Lah. Uang mencari kita. Bagaimana caranya kita uang itu mencari kita? Berarti kan kita sistem kita buat, relasi kita siapkan, usaha kita bidik. Dan di situ kan sudah jalan, kita kan bisa optimis dengan menggunakan duitnya orang lain, optimis dengan dengkulnya orang lain lah, paribasanya seperti itu. Jadi kita hanya bisa memanfaatkan teman-teman aja lah. Sistem gitu ya. Iya, sistem. Pokoknya kita intinya sugihno koncomu, kowe mesti ketut sugih. Oh, gitu. Itu aja. Berarti konco jenengan sugih nih Pak ya. Disugih nih. Aku ya termasuk konco jenengan. Nah, nek jenengan saya bisa saya sugih nih, insya Allah kan ada flashback ke saya, Ya, pasti ya. ada masukan ke saya. Ya, Itulah. ya. Nah, konsep inilah ingin saya kembangkan. Sugih nih koncone, awakmu pasti melu sugih. Kita melu sugih. Berarti match Pak ya. Ada jenengan kalau di garis bawah yang 3. Dewan, anggota dewan, pengusaha, sama juga di NU. Iya. Ini saling membantu Pak ya, tiga-tiga ini Pak. Tiga-tiganya itu saling terikat, itu tidak bisa dipisah akhirnya. Saat ini dari tiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang pengusaha, NU, HPN itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Semua itu kita datang ke masyarakat itu pasti tiga-tiganya itu di visi kita, ya visi misi kita pasti akan kita sampaikan. Iya, iya. Rohnya itu ada Pak ya. Di situ. Nah, disitulah. Pak, terus ternyata jenengan tidak hanya itu loh Pak. Aku kemarin sempat baca, sempat liputan kayaknya aku. Jenengan juga di Persemak, ketua kalau nggak salah. Kalau nggak ganti loh Pak ya. Masih Pak ya? Iya. Lah terus kok akeh men Pak? Bagi waktu ini piye? Ya sesuai apa yang saya sampaikan di awal, kalau kita itu ngomong masalah jabatan dan tugas itu memang luar biasa. Saya jadi ketua Soksi Kabupaten Magetan. Soksi. Ya, Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Soksi. Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Magetan. 2. Terus Di HPN tadi HPN Wakil Ketua. 3. Dan masih banyak lah. Masih banyak, ya? Masih banyak sekali. Cuman gini, dari semua organisasi yang dijalankan, yang penting niat awalnya, inna a'malu biniatnya. Kalau niat kita itu benar masuk di situ untuk pengabdian, pasti ketemu. Tapi kalau niat kita masuk itu bukan untuk pengabdian, punya kepentingan, misalkan saya punya kepentingan politik, masuk di situ hanya untuk kepentingan politik, itu pasti tidak akan ketemu. Pasti ada masalah di Pasti tengah ada jalan. masalah di jalan. Jangan dicampurkan kepentingan keorganisasian, keagamaan dengan urusan kepentingan politik. Itu harus benar-benar dipisah. Di mana saya harus bicara dengan urusan politik, di mana saya harus bicara urusan agama, itu harus benar-benar dipisah. Jangan dicampur aduk. Mbako enak tidak boleh dicampur dengan soto enak. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau sotonya kita makan dulu, selesai baru mbakonya kita sumet. Sekaro kopi nih. Nah, itu baru ketemu nanti. Dan itu memang sampai sekarang dijaga betul itu, Harus Pak. dijaga betul. Artinya ketika jenengan di NU, di HPN misalnya, wes gak ngomong soal konstituen gitu ya. Oh, jangan, tidak boleh itu. Kecuali di partainya jenengan baru Kecuali ngomong saya ada sudah pakai baju kuning, Oh, kuning. pakai Iya. Golkar, di situ lambang Golkar. Lah, saya harus menyuarakan itu. Tapi kalau tidak seperti itu, jangan, kita tidak boleh bagi saya. Prinsip, karena saya tidak ingin mencampur adukkan. Dan kalau nanti saya bicara di situ di tengah-tengah masyarakat seperti itu akan terkotak-kotak kita. Jadi orang yang tidak pro dengan saya nanti akan pasti tersisih. Tapi kalau kita tuh sudah bisa melepas itu, entah yang saya datang itu apapun orangnya, keyakinannya apapun, kan kita sudah netral. Tidak tercampur-campur dengan itu. Terus jenengan juga ngurus wisata di gunung itu, Pak. Ya, Itu semuanya yo tujuannya ya gitu. ya itu kan gini, saya punya mimpi. Mimpi saya itu kan sebelum jadi dewan,
kan jenengan tahu dah dulu mulai saya babat dalan piye Iya. carane pro kontra warga masyarakat sampai saya bikin jalan ke Puncak Mlego. Iya. Rekasane kangele dan memahamkan masyarakat itu kan sangatlah sulit. Hmm. Kalau membuat jalannya mudah, Hmm. memahamkan masyarakat inilah yang sangat sulit. Alhamdulillah setelah jalan sampai ke Puncak Mlego, masyarakat itu kan bau tahu. Iya, ya. Nah, setelah tahu, saya tidak berhenti di situ. Saya ingin merubah mindsetnya warga Parang sebelah selatan ini harus berubah. Satu sisi, kalau kita tuh ngomong wisata, di Puncak Mlego kita bikin wisata. Itu oke lah di tingkat kabupaten, tapi di tingkat warga masyarakat belum kelar. Belum kelar. Tapi kita menyampaikan ke warga masyarakat, sing penting pertaniannya dulu harus kita jadikan. Lah setelah pertanian sudah mulai saya garap mulai 2014 jalan itu jadi, pertanian saya galakkan dan saya mencoba menanam kopi, mengedukasi kopi di Puncak Mlego. Alhamdulillah sekarang warga masyarakat sudah mulai mengikut. Lah kalau nanti warga masyarakat sudah mulai mengikut menanam kopi di Puncak Mlego dan Puncak Mlego sudah hijau dengan tanaman kopi, disitulah saya nanti akan masuk, wisata akan saya kibarkan. Tapi alhamdulillah rodok kakasen sidik dek mben. Oh gitu. Rodok Kecepatan. kecepatan saya harus mencoba, tak coba dengan adanya para layang. Oh iya, para layang kemarin. Dengan para layang kemarin, alhamdulillah dengan adanya para layang sudah bisa sedikit mengangkat nama Mlego. Nah, setelah itu alhamdulillah sukses. Kemarin saya ada tawaran lagi dari pengurus provinsi untuk dibuka cabang Gantole di Puncak Mlego juga. Cabang apa itu? Gantole. Gantole itu? Gantole itu kayak para layang tapi yang punya sayap. Oh, agak berat. sejenis gitu lah. Ya, Sejenis yang terbang-terbang. Iya, terbang-terbang gitu. Terus yang kedua ada tawaran lagi untuk tahun depan, mohon doa restunya, akan dibuka 2 event besar internasional tingkat ASEAN dan tingkat dunia. Berarti di atasnya kemarin lagi? Iya. Karena kemarin itu alhamdulillah teman-teman yang belum bisa bergabung di Puncak Mlego, setelah menerima berita dari teman-teman yang sudah bisa terbang dari Puncak Mlego, menceritakan keindahannya di Puncak Mlego, beliau menyampaikan di atas Puncak Mlego itu lebih indah daripada di Australia. Oh, Wah, luar biasa. Karena termalnya di Mlego itu halus, kayak tol. Informasinya kan saya belum terbang, saya enggak tahu, tapi kan saya hanya teman-teman menirukan atlet atletnya. Iya. Di Puncak Mlego sampai ke Pati kemarin, rencana ke Pati hanya sampai ke Bluro, diizini sampai Bluro. Termal dari Magetan sampai ke sana itu halus. Jadi misalkan kita sudah bisa naik, di atas itu benar-benar menikmati luar biasa indahnya. Jadi ndak kasar kan. Termal itu kan ada yang langsung meletup ke atas, jadi naik turun. Tetapi kalau dari Gunung Mlego alhamdulillah kayak tol, informasinya seperti itu, landai, halus dan enak. berarti Mlego ini melebihi ekspektasi Pak ya? Awalnya hanya fokus pertanian, ternyata wisatanya banter gitu Pak? Iya, alhamdulillah. Lah ini agak kecepatan lah. Pak, kalau kayak gitu misalnya jenengan nggak jadi dewan, mungkin nggak Mlego sampai seperti ini? Ya enggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ya karena kebijakan itu kan salah satunya powernya kan ya dari situ juga. Jadi kan kalau saya pengusaha, enggak mungkin saya mikir itu. Yang penting kan aku nandur tani oleh hasil udah selesai, saya enggak mikir dampak ke belakang itu kan enggak saya mikir. Enggak terorientasi ke sana. Tapi setelah jadi dewan, pemikiran saya kan berubah. Sekarang itu kan berubah, mindset saya harus berubah. Ojo mung kerja waton oleh. Pikiran masyarakatmu piye carane masyarakatmu ben iso padha oleh. Nek sementara kan dulu saya sebagai pengusaha, sing penting aku kerja oleh babahku kowe oleh karemu ra karemu kan bukan urusan saya gitu kan. Nah, berarti sekarang, lebih luas sekarang ya? Iya. Kalau ngomong pengabdian lebih luas. Iya. Kalau ngomong jaringan lebih luas Iya, gitu ya. disitulah. Pak, berarti kalau gitu nyalonkan lagi berarti? Ya nek masalah itu, masalah nyalonkan ndak itu kan kita itu kan karyawan partai. Karyawan partai. Bisa diterima atau tidak nanti kan keputusan partai yang pertama. Yang kedua, nek untuk urusan politik saya itu memang tidak ada ambisi. Saya hanya ngikut manut Siriring Kodratullah lah. Seperti dari awal niatnya. Iya, saya hanya manut Siriring Kodratullah. Kalau memang saya harus ditakdirkan bisa masuk sana, ya saya buktikan aja. Sana itu DPRD apa? Iya, masuk ke DPRD lah. Masuk ke DPRD ya udahlah, saya jalani dulu aja. Yang penting saya ngabdi untuk masyarakat
dan ngabdi untuk politik, ya kita membesarkan partai. Intinya kita membesarkan partai. Terus secara politik ya kita masuk di DPRD lah, mudah-mudahan ada manfaat, ada berkahnya, itu aja dari saya. Pak, kalau kira-kira kan jenengan jadi dewan itu sudah bisa membantu masyarakat lebih luas gitu Pak ya. Iya. Pak, nek perannya itu dibanding bupati lebih luas mana kira-kira? Ya jauh. Kita jadi dewan kan bukan eksekutor. Oh, eksekutor ya. Nah, kita kan hanya legislasi. Lah, hanya legislasi. Kita hanya mengesahkan, menata gitu aja. Yang kalau kita itu memang harus totalitas kan disitulah. Di situ nanti misalkan menyeluruh semua warga masyarakat, eksekusi anggaran dan lain sebagainya kan ya disitulah. Di eksekutif, di bupati gitu ya. Iya, di situ. Berarti kalau ngomong pengabdian lebih luas di bupati Pak ya? Pastinya lebih di situ, tapi kan ya aku dewi ya urung ngerti lah. Ngomong saya belum pernah jadi bupati. Iya. Ki misal tak dungakan jadi bupati ngono nek malaikat lewat hati. Ya, alhamdulillah, amin. Kalau ngomong pengabdian kan Ya, berarti lebih luas sana itu, Pak. Pak misal dicalonkan gitu mau gak? Nek sementara ini saya tak menikmati ini aja dulu lah. Nanti biar alam yang menjawab. Biar alam yang menjawab. Setelah saya tidak ingin gigi mongso. Jadi biar nanti proses itu, nanti tahapan-tahapan dan lain sebagainya itu akan saya ikuti. Yang penting apa yang terjadi yang terbaik bagi saya gitu aja. Nek misalkan masuk ke sana sampai saat ini saya belum terfikirkan belum Pak ya? terfikirkan. Yang penting apa yang saya hadapi saat ini, wong saya sudah diweling wanti-wanti, sing dihadapi wae, sing ora oleh dipikirne, ora oleh istilah diganduli temen-temen, apa neh si urung lah niku lho. Yang penting yang ada ini aja biar lebih bermanfaat, biar lebih masyarakat nanti bisa menikmati, itu aja dulu. Kalau misalkan ke sana ya itu tadi. Manut loh Pak ya. Iya, manut misalnya aja. dikehendaki Ya udahlah dijalani aja. Lah kenapa? Saya jadi dewan pun ya seperti itu. Nggak pernah punya, dari kecil saya nggak pernah punya cita-cita ingin jadi dewan, tuh nggak pernah. Karena saya tahu diri saya tuh anaknya orang nggak mampu, anak wong desa. Misalkan punya pemikiran terlalu dhuwur, ibaratnya minta cecak ngutal gerdu, paribasa ini kan seperti itu kan. Nggak akan mungkin kan. Tapi karena saya hanya manut kersane Gusti Allah, apa yang terjadi saya lakukan, saya jalani, entah dibawa kemana, mengalir kemana, ya istilah itu saya ikuti aja. Itu aja. Pak, kalau jenengan sudah banyak pengalaman di pengusaha di mana-mana, sudah banyak lah saya pikir. Kira-kira apa Pak yang diinginkan tapi sampai saat belum tercapai misalnya? Ya baik di pengabdian masyarakat atau umum lah. Ya sementara ini kita kan sekupnya kan baru kecil kan. Saya kan masih pengusaha kan, ya masih pemula, cik belajar jadi utama gitu. Ya, cik belajar. Jadi insya Allah kami akan selalu berbuat, ya mudah-mudahan saya tidak akan pernah berhenti, selalu berbuat untuk bermanfaat bagi warga masyarakat, itu aja sementara ini. Entah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya, yang penting tiap hari itu jangan pernah berhenti untuk ndeleh, menaruh. Bagaimana itu Pak? Ndeleh. Jadi wong Jawa, kowe nek pengen oleh ya kudu wani ndeleh. Ndeleh itu menaruh. Jadi yang penting tiap hari kita mengupayakan bisa menaruh, menanam kebaikan. Yang penting kita tuh menanam. Jangan mengharap buah apa nanti yang akan muncul, yang akan kami ambil. Itu bukan ranah kami. Yang penting kita tiap hari menanam kebaikan. Misalkan setelah menanam kebaikan difitnah pun, dihabisi pun, dihancurkan pun, ya udahlah, kita terima dengan lapang dada, harus bersyukur, alhamdulillah, itulah yang terbaik. Jadi jangan setelah kita misalkan difitnah, dimaki-maki dan lain sebagainya, yang penting niat kita baik, jangan pernah berhenti. Yang penting dijalani gitu aja. Pak Mohyar, terima kasih atas waktunya. Memang kurang, tapi kita akan lanjut episode selanjutnya. Terima kasih Pak Mohyar, semoga ini bermanfaat bagi semua kalangan. Sampai bertemu lagi di podcast on the record bersama Nomida Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.